Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menghidangkan dua ayat kalamullah dalam surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Apa artinya? Surah orang-orang yang beriman. Sepatutnya orang beriman tahu isi surah ini. Sepatutnya orang beriman belajar tentang surah Al-Mu'minun. Karena ada surah dalam Quran membawa nama Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak, cucu, menantu, kaum keluarga, masyarakat, malah umat. Ada dalam Quran surah Al-Mu'minun yang diawali dengan Qad aflahal mu'minun. Diawali dengan Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berjayalah, sukseslah orang beriman. Halaman 342. Dalam halaman 348 diceritakan orang yang bermasalah dalam kehidupannya, yang tidak menerapkan sifat mukminun yang terdapat di awal surah. Orang ini lengah, lalai, hanyut dalam kelalaian. La ilaha illallah. Apa ceritanya di sini? Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Orang yang lengah dan lalai bila maut sudah tiba, bila maut sudah sampai, tahu dia ruhnya mau dicabut, dia tahu. Irji'un. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tolonglah. Ulang jolo. Sambung jolo sedari dua naik. Seminggu dua. Sebulan dua. Irji'uni. Tangguh dulu. Tunda dulu. La'alli a'malu salihan. Saya ingin merebut amal saleh. Fima taraktu. Amal saleh yang belum dibuat lagi. Masih malas ke masjid ya Allah. Saya mau meninggal saat saya mau ke masjid ya Allah. Orang yang tak ke masjid bila tiba mati pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Rabbirji'un. Ya Allah, tunda dulu, tangguh dulu. La'alli a'malu salihan. Saya ingin merebut amal saleh ya Allah. Saya ingin baca Quran ya Allah. Saya ingin baca Quran dengan anak istri ya Allah di rumah. Kalau sempat si ayah dan ibu serta ahli keluarga baca Quran di rumah dengan anak istrinya, itu datang malaikat ke sana. Nak mengundang malaikat ke rumah, duduklah dengan suami istri bersama anak-anak. Ayo kita baca surah Al-Mu'minun contohnya. Baca Yasin malam ini. Baca suratul Kahf. Baca surah-surah yang lain. Subhanallah. Yang lebih bagus lagi ya, baca waktu sholat. Kalau Bapak dan Ibu rajin baca Yasin, baik sekali. Coba baca waktu sholat. Pernah saya bertazkirah di Brunei. Saya bilang sama ini tazkirah keluarga. Saya diundang ke rumah keluarga bertazkirah. Menyampaikan tausiah. Saya bilang sama bapak itu ketua keluarga, pernahkah baca Quran, baca surah Yasin dalam sholat? Dia keanehan, aneh juga katanya. Bukan aneh, yang anehnya tak baca Quran. Bapak bisa saja diletakkan Quran di atas meja kecil, ataupun kalau sekarang ada stand. Ada stand, orang menjual ada stand. Letakkan. Rakaat pertama contohnya sebelah sini. Kemudian rakaat kedua di belakangnya ini. Habiskan Yasin dalam sholat. Jadi Bapak itu dipraktekkannya apa yang saya cadangkan. Besok paginya, hari Jumat pagi, datang message. Subhanallah Ustaz, indahnya baca Quran ya dalam sholat. Saya sepanjang saya baca sholat, saya menangis Ustaz, terharu.
Subhanallah. Subhanallah. Coba ya, ini malam Jumat baca Quran sesudah maghrib bisa, sesudah isya juga bisa, bangun tidur juga bisa. Kalau ada Quran yang besar, atau kalau ada Quran yang kecil. Kalau kita pergi ke Mekah sana, pergi umrah, sering kita lihat orang baca Quran. Atau ada lagi yang satu juz. Terserah ya, cobalah. Ingin kematian yang baik, tingkatkanlah perinteraksian Anda bersama Al-Quran. Cobalah baca Al-Quran. Cobalah. Nah, baca Quran bukan hanya di luar salat, dalam salat juga. Ada dulu jamaah dulu cerita dia khatam Quran semasa salat dalam seminggu. Subhanallah. Ada yang 10 hari, ada yang sebulan. Baca Quran dalam salat. Ini memudahkan saat kematian nanti. Memudahkan suasana dalam kubur, memperindah suasana dalam kubur. Quran yang dibaca akan menemani bapak dan ibu di dalam kubur, akan menemani bapak di padang mahsyar nanti. Saat orang itu dipanggil Allah, setiap kita akan dipanggil. Setiap kita akan dipanggil menghadap Allah. Yakinlah yang kita sebut dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Raja dan pemilik hari kemudian, hari pembalasan. Kita akan dibalas. Sebelum dibalas, kita akan interview dulu. Sebenarnya orang itu dibalas sejak hidup lagi ya. Orang yang taat dibalas sejak hidup lagi. Kalau dia taat, dia hidupnya tenang. Tidak dong marsak nirwania. Penyakit pun mungkin tidak ada penyakitnya. Kenapa banyak penyakit? Kehidupan kusut, hatinya kelang kabut, datanglah penyakit. Nah, tadi malam ada tazkirah di Lombang ya, di rumah. Hati ini untuk apa dijadikan Allah? Hati ini dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Subhanallah. Jadi orang tadi dia cerita, saat saya cadangkan bapak coba baca Quran waktu sholat, baca Yasin, diamalkan. Kemudian diantar message paginya. Message ini kalau mau tengok masih ada di sini, saya simpan. Masih ada, saya kekalkan message-nya. Alhamdulillah Ustaz, katanya, tadi malam saya baca Yasin dalam sholat. Waduh, katanya, tidak terbendung air mata saya keluar Ustaz, katanya. Tidak tertahan air matanya keluar. Subhanallah. Saat kita membaca Quran, saat kita berzikir, kalau air mata keinsafan keluar, air mata taubatnya keluar, dosanya hanyut. Dosanya hanyut. Dia akan tergolong ke dalam 7 golongan yang nanti selamat dari kemudian. Yang terakhir sekali, rajulun zakarallah khalian fafadan ainah, orang yang dia berzikir, dia bertilawah, lalu dia menangis. Nanti di sana dicari malaikat di padang mahsyar. Mana bapak itu, mana ibu itu? Bapak, mari ke sini, mari di sini. Dikumpulkan bersama 7 hamba pilihan Allah. Yang 7 itu apa? Pemimpin yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang bersaudara karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang mencintai masjid, yang rajin bersedekah, yang menghindarkan diri pada bujukan rayuan wanita yang ingin berbuat serong, dan yang terakhir yang ke-7, orang yang berzikir, membaca Quran, nangis keluar air matanya. Ini yang dicari. Ini yang dicari. Kalau tidak menangis, kata ulama, menangislah Anda karena tidak bisa menangis. Nanti Anda akan menangis. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kamu tidak bisa menangis waktu baca Quran, tangisilah diri Anda. Nanti Anda akan menangis. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum sesudena. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah ya. Kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami ya Rabbal Alamin ampunlah dosa kami ya Allah ya Allah ampunlah dosa kami ya Allah tunjukilah kami jalan mencintai-Mu ya Allah agar kami mencintai-Mu ya Allah ampunlah dosa mak bapak kami datuk nenek kami ya Allah kakek kami kaum keluarga kami sanak saudara kami jiran tetangga dan penduduk kampung ini dan semua umat Islam ampunlah dosa mereka semua ya Allah jadikanlah kubur mereka taman jannah-Mu ya Allah jadikanlah kubur mereka dan kubur kami kala bila kami meninggal dunia menjadi taman jannah ya Allah jadikanlah kubur kami saat kami meninggal kelak menjadi taman jannah ya Allah ya rahmatilah semua jemaah yang hadir dekatkan hati jemaah yang tidak hadir ke rumah-Mu ya Allah rahmatilah mereka yang hadir ini ya Allah rahmatilah mereka yang hadir ini ya Allah yang tidak hadir dekatkan hati mereka ke rumah-Mu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.